Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Iya. Oke, di hari ini kita mau memuji Tuhan lagi, mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik semua, kakak mau undang adik-adik untuk bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Oke, saat teduh dimulai. Amin. Oke adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri karena pasti adik-adik semua bersuka cita karena kakak-kakak di sini bersuka cita. Oke, yuk kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian, mari kita bersukaria. Ingat harus senyum. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Oke adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di rumah kami masing-masing dan kami bisa beribadah kepadamu pada pagi hari ini. Bapa, Engkau berkati ya Bapa dalam ibadah ini dari awal sampai akhir sehingga kami bisa fokus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, masih berdiri ya, jangan ada yang duduk. Yuk kita mengangkat pujian taat. Kepada Tuhanku, Tuhan Yesus gembalaku, aku mendengar suaranya, aku melakukan firman-Nya, taat kepada Tuhanku. Sekali lagi, taat, 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 taat. Kepada Tuhanku,
adik-adik, kakak mau mengundang adik-adik semua untuk mengumpulkan persembahan. Yuk kumpulin persembahannya yang terbaik buat Tuhan ya. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, Aku Diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi-pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi ya. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh Kak Jum. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada pagi ini Tuhan kami kau berikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Tina. Nah, sebelum itu kita memuji Tuhan dulu. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Shalom adik-adik. Sudah siap dong pastinya adik-adik di rumah untuk mendengarkan firman hari ini. Baik, adik-adik, Kakak Tina kasih waktu untuk siapkan Alkitab, buku catatan, alat tulisnya. Segera ya diambil, ayo lari cari buku dan Alkitabnya. Oke, Kak Tina tunggu. Sudah dapat kan adik-adik Alkitab, buku tulis dan juga alat tulisnya? Adik-adik boleh duduk dengan tenang, siap untuk mendengarkan firman hari ini. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membacakan firman hari ini. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam ibadah minggu hari ini di ibadah sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, walaupun kami masih ibadah dalam bentuk dalam jaringan, tetap Tuhan sertai kami di setiap rumah-rumah yang kami tempati ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan berikan kepada kami hati yang mau mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Tuhan berkati kakak guru sekolah minggu yang bercerita, supaya Tuhan berikan hati yang penuh dengan sukacita sehingga bisa menyampaikan firman dengan baik, dan adik-adik yang di rumah juga bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Oke adik-adik, firman kita hari ini dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6.
Sudah dapatkah adik-adik ayatnya? Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. Adik-adiknya di rumah bacanya jangan terburu-buru, pelan-pelan dan baca dengan sungguh-sungguh ya firmannya. Kakak Tina akan baca dulu ayat dan perikopnya, baru nanti kita baca ayatnya bersama-sama ya adik-adik. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Firmannya sudah kita baca nih. Pasti adik bingung kan? Ada Elia, burung gagak, kering, pasti bingung. Tapi tenang, Kakak Tina punya satu video nih buat adik-adik membantu memahami firman yang sudah kita bacakan. Ini dia videonya. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah nonton dong pastinya videonya tadi. Pasti adik-adik juga duduk tenang memperhatikan videonya. Sekarang kakak mau tanya nih, dari firman yang udah kita baca, dari video yang udah kita lihat, adik-adik ada nggak sih memperhatikan satu nama yang hebat? Siapa ya kira-kira? Ya, Elia.
Siapa itu Elia? Adik-adik ada yang tahu nggak nih yang di rumah? Yang sudah baca firman, yang nonton videonya? Ya, Elia itu adalah nabi Allah, di mana dia adalah nabi yang dipilih Tuhan pada saat itu. Pada saat itu dia memiliki kehebatan. Apa ya kehebatannya? Kakak Tina nih nanya mulu nih, kata adik-adik. Tapi tenang, biar adik-adik juga belajar. Kita sama-sama belajar adik-adik. Mengetahui apa sih yang ada di firman Tuhan hari ini. Mau ngajarin kita apa nih? Nah, kehebatannya itu adalah setiap harinya Nabi Elia itu taat sama firman Tuhan. Setiap hari bangun tidur, doa. Terus siang hari ataupun dalam waktu yang kosong, tidak melakukan apa-apa, dia membaca firman, dia berdoa sama Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah kehebatannya Elia pada saat itu. Adik-adik juga dong di rumah pastinya melakukan hal itu, apalagi sekarang udah gak sekolah lagi nih, maksudnya belajarnya hanya sampai jam 12, jam 1, pasti punya jam main lebih banyak. Coba dipakai untuk baca firman juga di rumah. Dan pada saat itu Elia melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau firmankan kepada Elia untuk mendatangi Ahab untuk memberitahu apa yang dilakukan Ahab itu adalah salah. Elia bilang kepada Ahab, "Kau kok mau nyembah-nyembah berhala sih?" katanya kayak gitu. Karena kalian tahu nggak, pada zaman itu di Israel banyak nabi Baal. Apa sih Kak Tina ini? Banyak banget kata-kata yang baru. Baal itu adalah nabi-nabi palsu, guru-guru yang mengajarkan berbeda dari yang ada di Alkitab ini. Jadi adik-adik juga hati-hati ya. Pada saat itu mereka percaya ada satu dewa yang bisa mengatur datangnya hujan turun ke dalam bumi ini. Karena Tuhan Yesus marah sama sikap mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, malah percaya kepada orang lain atau guru-guru palsu itu, Tuhan memberikan tanah yang kering di Israel. Karena orang-orang Israel itu harus ditegur supaya mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah yang mampu dan memiliki kuasa untuk seluruh kehidupan kita. Ya. Tuhan memberikan tanah yang kering di Israel. Setelah lama ternyata Nabi Baal yang mereka percaya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tanahnya kering, tidak turun hujan, air yang di sungai pun ternyata mulai semakin sedikit karena kondisi tanahnya panas adik-adik. Nah, karena itu Allah memberikan perintah juga kepada Elia pergi dari kota itu, meninggalkan ke mana tadi adik-adik? Ingat nggak yang kita baca? Ya, ke sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Elia duduk dan tinggal di sana untuk menantikan janjinya Tuhan. Kira-kira Elia kan Tuhan bilang minumnya dari sungai. Makannya dari mana ya adik-adik? Masih ingat nggak yang dibaca? Ya, Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk datang di pagi dan sore hari membawa roti dan daging untuk Elia makan. Jadi Elia itu adik-adik bukan duduk diam saja untuk tunggu datangan dari burung gagak dan minum air dari sungai itu, tapi juga Elia tetap merenungkan, menantikan janji-janji yang telah Tuhan berikan. Kayak gitu adik-adik. Jadi bukan adik-adik nih mau pinter, mau juara 1, tapi di rumah kerjaannya males belajar. Terus yang ngerjain PR di rumahnya mamanya, papanya, gitu. Jadi adik-adik harus banyak-banyak berusaha, minta sama Tuhan, dikasih kepintaran, dikasih juga ketaatan supaya adik juga tetap terus semangat dalam melakukan setiap pembelajaran atau firman Tuhan setiap harinya. Elia merasakan kekeringan juga saat itu karena dia percaya setiap orang yang taat kepada Tuhan akan ditepati janji-janjinya oleh Tuhan. Contohnya nih Kakak Tina punya satu contoh nih. Adik-adik tahu nggak sih bunga ini nih bunga yang ini yang ada di gambar ini. Nah, bunga itu namanya betul bunga matahari. Kenapa ya Kakak Tina menunjukkan bunga ini ya sebagai contoh? Tahu nggak sih adik keunikan bunga matahari itu apa? Satu aja coba yang terfikirkan sama adik-adik di rumah. Ada dong? Ya, satu keunikannya adalah bunga matahari tumbuh selalu mengikuti sinar matahari.
dia taat. Mataharinya di sebelah kiri, dia ada di sebelah kiri. Ada mataharinya di atas, dia akan menghadap ke atas. Mataharinya ke sebelah kanan, dia akan menghadap ke kanan ataupun ke barat dan selatan, dan kemanapun matahari berada, dia selalu taat mengikuti arah sinar matahari. Begitu juga kita adik-adik sebagai anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman, yang berdoa dan taat akan firman Tuhan, selalu memberikan hati kepada Tuhan, fokus sama Tuhan. Hatiku kuberikan untuk Tuhan. Berarti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita harus kita kerjakan. Sehingga orang yang cinta sama Tuhan akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan. Di masa yang sesulit apapun itu, yakin dan percayalah kalau Tuhan selalu menyertai kita, memampukan kita dalam bentuk apapun itu. Kayak saat ini nih, kita nih lagi di masa sulit nih Kak Tina. Gak bisa ibadah ke gereja, gak bisa datang ke sekolah, gak bisa juga Kak Tina main ke rumah teman. Aku sedih Kak Tina di rumah mulu, mainnya sama mama, sama papa, sama adik, sama abang. Bosen. Tapi ingat adik-adik, jangan pernah bosen. Terus mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan di masa yang seperti ini. Kita selalu berdoa ya adik-adik di dalam rumah, berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ataupun juga jemaat-jemaat lainnya yang melayani kita di rumah, ya kan? Ibadah online ada, sekolah minggu online ada. Kita harusnya mengucap syukur atas setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya, di masa seperti apapun tetap ingat akan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Pastinya jangan lupa tetap T-A-A-T. Apa adik-adik? Ya, taat. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Letakkan dulu bukunya, pulpennya diletakkan, Alkitabnya diletakkan. Kita mau sikap berdoa ya adik-adik. Mari adik-adik yang di rumah, kita berikan hati kita fokus kepada Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik ikutin Kakak Tina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengarkan hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang masih kami rasakan. Tuhan, tolong kami, ingatkan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Doa yang telah Tuhan ajarkan. Mari kita mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Amin. Baik adik-adik. Oke, selamat hari Minggu ya adik-adik semua. Ingat firman Tuhan yang sudah disampaikan sama Kak Tina ya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.